Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Judul tadi mengatakan pada kita, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apakah Tuhan Yesus tidak pernah berubah? Kalau tidak pernah berubah, apa yang kita mesti lakukan? Ternyata Bapak Saudara sekalian, pengertian ini akan dibatasi dengan hal yang luar biasa pagi hari ini, bahwa hidup kita itu selalu dipengaruhi 3 masa, yaitu masa dulu, sekarang, dan masa esok. Bapak Saudara sekalian, kita senantiasa tidak pernah bisa hidup dalam 3 periode waktu, dalam satuan waktu, artinya bersama-samaan. Jadi Bapak Saudara sekalian, akibatnya karena waktu 3 masa itu, yang sulit adalah kita selalu pasti memilih satu di antara 3 itu. Kalau 3-3-nya itu kadang-kadang kita menemui kesulitan. Akibatnya kalau kita terlalu memikirkan masa lalu, maaf sekalian kalau ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Nyata Bapak sekalian, masa lalu kita selalu memberikan artinya selalu menentukan hidup kita di masa hari ini dan esok. Contohnya Bapak Saudara sekalian, hidup kita selalu berpikir bahwa kalau masa-masa dulu itu adalah masa terbaik. Jadi kita selalu memberikan ajaran kepada anak kita, kepada teman-teman kita, bahwa itu mah zaman dulu mah selalu lebih baik daripada zaman sekarang. Pertanyaannya benar nggak? Itu Bapak Saudara sekalian, kadang-kadang kita menemui hal yang sulit seperti itu. Dan yang kedua, Saudara sekalian, terlalu mementingkan masa sekarang. Udah deh, yang kalau gitu yang penting hidup mah sekarang aja gimana. Nggak usah mikirin masa lalu. Jadi kita harus senang-senang hari ini, nggak usah mikirin masa depan. Ada pepatah mengatakan, yang paling terkenal, muda senang-senang, tua kaya raya, masuk-masuk surga. Jadi saudara, itu artinya apa yang menjadi hal yang sekarang ini, dia pikir menentukan masa lalu dan masa depan. Jadi itulah blunder kita tidak bisa memahami waktu itu dengan baik. Sehingga Bapak Saudara sekalian, ada juga yang selalu mementingkan masa depan. Jadi yang banyak orang yang selalu masa depan kita gimana, yang penting hidup kita harus menentukan masa depan. Jadi dia carilah sesuatu yang terbaik. Ya, misalnya yang mau menikah itu pikir lebih mapan dulu. Kemudian sekolah cari yang lebih bagus juga, sehingga pada saat sekolah yang paling tinggi pun, Bapak sekalian, sehingga kita bisa menentukan masa depan. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi atribut-atribut itu mungkin sehingga bukan menyebabkan kita bisa melakukan sesuatu, justru menjadi beban, Bapak sekalian. Itu menurut pendapat saya. Alkitab memberikan penerangan yang ajaib kepada kita, sehingga kita sadar kalau kita kembali kepada Alkitab, kita tahu apa yang dimaksud 3 masa tersebut. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi frase mengatakan Yesus Kristus tidak pernah berubah, artinya dia hadir di dalam kehidupan kita, baik kemarin, hari ini, dan hari besok. Bagaimana supaya kita mengerti hal tersebut adalah Yesus Kristus sebelum masuk di dalam panggung sejarah kita diawali dengan jatuhnya kita dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otomatis kita adalah budak dosa. Timbullah suatu prakarsa dari Tuhan, yaitu tidak ada satupun orang yang bisa menebus dosa itu selain Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini. Maka konsep tentang anak domba ini menjadi hal yang luar biasa. Itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, bahwa tentang konsep anak domba ini menjadi ritual yang kuat. Mereka selalu mengerti bahwa korban penebus salah itu menjadi tradisi iman kita yang luar biasa. Nah, itu adalah masa sejarah. Kemudian masuk di dalam panggung sekarangnya, yaitu Yesus Kristus menjadi salib. Jadi Yesus Kristus menjadi salib artinya salib adalah lambang pengorbanan. Hidup adalah salib. Salib adalah lambang memberi. Dan benar Yesus Kristus menjadi manusia dan menjadi tokoh di dalam panggung sejarah hidup kita. Dia mati dan bangkit. Itu, saudara. Kemudian apa yang menjadi perwakilan hidup kita pada saat ini ketika Yesus Kristus naik ke sorga, yaitu konsep anak domba itu berubah menjadi iman. Kalau Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit, dan dia meninggalkan kita, bukan meninggalkan, tapi memelihara hidup kita dengan turunnya Roh Kudus
ke dalam kehidupan kita. Itu menjadi wakil kita. Itulah anak domba yang telah memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus beriman kepada Tuhan yang telah hadir dan memberikan jawaban yang baik pada kita. Maksudnya apa? Supaya ketiga cerita tadi, anak domba, salib, dan Yesus Kristus dalam iman, itu kita harus memuliakan nama Tuhan. Karena konsep manusia selalu tidak pernah percaya dengan Tuhannya. Sehingga kita dan kenal siapa diri kita. Jadi kita harus memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau sebetulnya. Kenapa Allah tuh mau hadir dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus? Itu yang dimaksud dengan menebus waktu. Kalau Yesus Kristus telah menebus kita harus manusia juga menebus waktu itu dengan waktunya Tuhan. Kemarin saya berbicara tentang Kairos. Mari kita belajar Kairos, arti waktu penting bersama Tuhan itu adalah bermakna buat kita. Sehingga kita tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai pemelihara hidup kita dulu, sekarang, dan esok. Itu bukti bahwa kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita telah menjadi pemelihara. Dalam Mazmur 27 ayat 1 mengatakan pada kita bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Di sini dengan jelas bahwa Raja Daud telah membuktikan di dalam panggung sejarah bahwa beliau telah memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan, kepada siapakah aku harus takut? Artinya, kepada siapa sebetulnya harus kita takut dibanding hidup kita sesungguhnya. Kalau hidup kita takut tentang hari esok, hari ini, dan kemarin, kita tidak pernah takut kalau Dia bersama dengan kita. Itu masalahnya kan. Yang kedua, Tuhan adalah benteng hidupku. Dia telah membentengi hidup kita. Terhadap siapakah harus kita gemetar? Jelas Bapak sekalian, di sini Daud telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita. Kalau pada saat itu walaupun Yesus Kristus secara fisik tidak hadir, tapi Dia hadir melalui kuasa yang luar biasa dan memperlihatkan bagaimana Dia telah lahir, mati, dan bangkit. Itu yang penting buat saudara. Sehingga kita tidak pernah takut tentang hari esok. Kita tidak pernah takut dengan hari kemarin, hari-hari hidup kita yang dulunya kelabu. Kita takut dengan masa lalu, sehingga kita tidak sadar bahwa sebetulnya Yesus Kristus telah mengubah hidup kita. Kalau yang kita takut dengan hari esok, Yesus berkata sama kita bahwa jangan kamu takut. Hari ini, hari esok ya hari esok. Karena hari ini punya berkatnya, hari esok pun ada berkatnya. Dengan jelas kan? Dia bukan hanya sebagai Tuhan kita, Dia juga sebagai pemelihara hidup kita. Jadi kalau sekalian, Yesus Kristus mengatakan pada kita, kalau hidup kita khawatir, ketakutan hari ini karena takut hari esok atau hari kemarin, Yesus Kristus berkata pada kita kan, jangan kamu takut apa yang tentang engkau minum pakai, karena semua itu lebih penting hidup bersama dengan aku. Lebih berharga mana? Hidup bersama dengan Tuhan atau hanya sekedar makan minum pakai? Bapak sekalian, inilah yang menjadi iman. Mengapa Yesus Kristus itu luar biasa datang ke dunia ini memberikan konsep tentang anak domba itu, sehingga anak domba itulah penebus salah. Anak domba itulah menjadi juru selamat. Dan anak domba itu menjadi iman kita. Di dalam hidup kita yang penuh dengan penderitaan, di dalam hidup kita dengan punya masalah banyak pun, kita akan sadar sebetulnya Dialah pemelihara hidup kita. Apapun yang menjadi masalah kita pada saat ini, sebetulnya Yesus Kristus sudah tahu, dan Dialah menjadi gembala yang baik. Itulah yang kita sadari, dan kita harus mengerti kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dialah pemberi harapan dalam hidup kita, dan Dialah juga sebagai penentu masa depan kita. Yang menarik, bagaimana sih sebetulnya supaya kita mengerti tiga masa itu menjadi satu titik? Nah, Bapak sekalian, tiga masa itu kalau saya terjemahkan adalah dalam bahasa Inggrisnya mengatakan tomorrow is today. Kemarin adalah hari ini dan besok. Sekarang orang-orang ahli mengatakan bagaimana kita menciptakan satu keadaan bahwa hari kemarin itu menentukan masa hari ini dan esok. Hari esok pun dengan apa yang kita buat ini menjadi menentukan masa depan. Dengan cara apa? Saat ini berlaku atau saat ini melakukan sesuatu. Maksudnya kalau saya gambarkan begini. Bagaimana orang Kristen memahami dunia ini dalam tiga masa ini? Yaitu, biarlah kita sekarang melihat masa lalu itu sebagai sejarah, di mana Yesus Kristus telah menjadi anak domba, kemudian Yesus Kristus hadir di dunia ini, dan terakhir Yesus Kristus bangkit dan kembali ke surga memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu menjadikan pengingat buat kita. Siapa diri kita? Yaitu kita adalah orang yang ditebus tentang masa lalu. Nah, tentang masa depan artinya apa? Itulah menjadi iman kita, bahwa Yesus Kristus telah hadir di panggung dunia ini, mati dan bangkit, menjadi iman kita kan. Nah, ketika kita beriman seperti itu, maka Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tidak pernah takut. Ada lagu mengatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang
sebab Kau Allahku. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita mengerti Yesus itu tidak pernah berubah. Supaya kita mengerti tidak pernah berubahnya apa? Kita sujudkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Dialah Sang Pemberi waktu, Dialah yang menentukan hidup dan mati kita. Dia juga menentukan masa depan kita, dan Dia juga menghidupi kita dengan iman yang luar biasa. Itu artinya Yesus Kristus tidak pernah berubah. Jadi apa yang kita mesti lakukan pada saat ini? Kita harus melakukan atau merestorasi hidup kita. Kita sadar Dialah juru selamat kita. Dia juga telah memberikan penebusan yang luar biasa. Barang siapa yang percaya tidak pernah binasa, melainkan hidup yang kekal. Itulah hari esok kita. Itulah masa depan kita. Dan itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Amin, firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, biarlah pagi ini menjadi berkat buat hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami selalu dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa. Dan kekuatan yang ajaib itu telah memenuhi hidup kami Tuhan. Dan kami bisa melihat hari kemarin dan hari esok menjadi satu berkat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin.